Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Cinta Duistani dengan NPM 200648396, jurusan Fisioterapi Universitas Indonesia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisa gerakan smash pada permainan badminton. Gerakan pukulan smash merupakan gerakan kombinasi antara lengan atas, lengan bawah, dan telapak tangan. Pada saat shuttlecock melayang di atas kepala, lengan atas, lengan bawah, dan telapak tangan ditarik ke atas lalu ke belakang dengan badan yang miring. Pada saat shuttlecock sebelum mengenai kepala raket, maka lengan atas dan lengan bawah mendorong maju. Dan pada saat shuttlecock mengenai kepala raket, pergelangan dan telapak tangan memberi lecutan, sehingga menghasilkan kecepatan yang tinggi pada saat memukul shuttlecock. Pada permainan bulu tangkis atau badminton, khususnya pada teknik smash, kekuatan berperan penting dalam menentukan keberhasilan. Kekuatan yang dimiliki seorang pemain bulu tangkis, khususnya kekuatan otot lengan, maka akan dapat melakukan pukulan smash yang keras. Yang pertama dibahas adalah sequence. Dalam melakukan smash ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu tolakan, impact, dan pendaratan. Yang pertama adalah tolakan. Tahap tolakan yaitu salah satu kaki berada di depan untuk menumpu dan sebagai persiapan untuk melompat ke arah vertikal. Salah satu lengan diayun ke atas untuk rotasi shoulder, lalu kaki difleksikan sehingga knee membentuk sudut kurang lebih 110 derajat. Lalu siap untuk melompat dengan beban bertumpu pada kaki bagian depan. Lalu untuk analisisnya adalah gerakan yang terjadi adalah gerak fleksi tungkai bawah atau fleksi genu dengan prime mover hamstring, lalu gerak dorsofleksi yang melibatkan tibialis anterior untuk persiapan menolak, lalu tahap menolak secara kontinu dilanjutkan gerakan meloncat dengan tumit dan jari kaki menghentak tanah. Gerakan ini merupakan gerakan ekstensi tungkai bawah atau ekstensi genu yang melibatkan otot quadriceps femoris dan gerakan plantar fleksi yang melibatkan otot gastrocnemius. Saat meloncat, kedua lengan diayunkan ke depan, lalu ke atas yang merupakan gerak rotasi shoulder ke atas pada sendi shoulder yang bersifat sendi peluru dengan melibatkan otot deltoid, otot pectoralis major, otot bicep brachi, dan otot coracobrachialis. Lalu tahapan yang kedua adalah impact. Chris aktif menghentak ke depan dengan telapak tangan dan jari natap tangan dengan melibatkan flexor carpi radialis dan otot flexor pollicis longus pada sendi pergelangan tangan yang bersifat elipsoidea.
Setelah perkenaan dengan bola, lengan pemukul membuat gerakan lanjutan ke arah garis tengah badan yang melibatkan otot deltoid, otot pectoralis major, dan otot latissimus dorsi dengan mengikuti gerak tubuh membungkuk atau gerak fleksi trunk yang melibatkan otot abdominis dan otot pectineus. Untuk gerakan lanjutan lengan, telapak tangan yang tidak memukul dan harus harmonis untuk menjaga keseimbangan saat berada di udara. Pukulan yang benar akan menghasilkan jalannya bola yang keras dan cepat menurun ke tanah dengan putaran yang cepat ke arah depan. Saat memukul, otot yang terlibat langsung adalah kelompok otot shoulder seperti deltoid, trapezius, dan triceps, serta lengan bagian bawah. Tahapan yang ketiga adalah pendaratan. Gerakan selanjutnya setelah memukul bola di atas net adalah mendarat dengan kedua kaki mengeper dengan menekuk lutut atau gerak fleksi tungkai bawah yang lentur untuk meredam perkenaan kaki dengan tanah. Pendaratan dilakukan dengan jari-jari kaki dan sikap badan condong ke depan dengan memperlambat gerakan. Perlambatan gerakan dilakukan untuk memperkecil momentum hingga menjadi nol atau berhenti bergerak untuk mencegah cedera dalam bentuk kerusakan sendi. Lalu untuk joint motion terdapat gerak fleksi dan ekstensi yang fungsinya adalah untuk memperkecil dan memperbesar sudut antar dua tulang yang membentuk sendi dan gerakannya terjadi pada bidang sagital dengan sumbu gerak pada sumbu transversal. Otot-otot yang bekerja adalah otot fleksor dan otot ekstensor. Lalu terdapat gerak adeduksi dan gerak abduksi, yaitu gerak yang mendekatkan atau menjauhi bagian tulang yang bergerak terhadap bidang tengah tubuh. Gerak terjadi pada bidang vertikal dengan sumbu gerak yaitu sumbu sagital. Otot yang bergerak yaitu otot aduktor dan kelompok otot abduktor. Lalu terdapat juga gerak rotasi, yaitu mengelilingi sumbu panjang bagian tulang atau rangka atau mengelilingi sumbu yang hampir terhimpit. Otot yang bekerja adalah kelompok otot rotator, lalu dibedakan menjadi gerak endorotasi dan gerak eksorotasi. Yang selanjutnya terdapat gerak sirkumduksi, yaitu gerak gabungan antara tiga bidang gerak, dan bidang gerak yang dijalani merupakan suatu bidang kerucut dengan puncaknya berada pada sendi. Yang selanjutnya adalah muscles activity. Yang pertama ada otot-otot pada shoulder yang bekerja yaitu otot latissimus dorsi, teres major, otot pectoralis, dan deltoid. Untuk otot inti atau core muscles ada rectus abdominis, otot oblik, dan otot erector spine. Lalu otot-otot lengan bawah dan lengan atas seperti otot biceps dan triceps. Selanjutnya ada otot tungkai bagian bawah seperti otot gastrocnemius, soleus, dan tibialis anterior. Lalu ada otot-otot tungkai bagian atas dan pelvic seperti otot gluteal, hamstring, dan quadricep. Yang selanjutnya adalah hukum Newton. Pada bulu tangkis, hukum Newton yang diterapkan adalah hukum Newton 1. Hal ini karena saat permulaan pada permainan bulu tangkis, pemain akan diam sebab lawan belum memberikan penyerangan. Barulah lawan akan bergerak ketika pemain memberikan umpan shuttlecock kepada pemain lawan setelah diberikan sebuah gaya. Ini sesuai dengan hukum Newton 1 yang berbunyi sebuah benda akan tetap diam atau dalam keadaan bergerak kecuali karena pengaruh gaya yang mempengaruhi keadaan. Yang terakhir adalah leverage, yaitu terdapat tuas jenis 1 ketika pemain menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya, lalu tuas jenis 2 ketika otot hamstring pada pemain bulu tangkis saat mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Lalu untuk tuas jenis 3 ketika pemain menegangkan otot lengan dan bahunya.